WAPI DPD Jawa Barat. Dan yang tidak ketinggalan, acara ini juga disupport penuh oleh Sekolah Bisnis Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sahabat semuanya, sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita seseorang yang luar biasa. Beliau adalah sahabat saya. Beliau sangat sibuk sebenarnya ya. Alhamdulillah sore hari ini bisa membersamai kita untuk sharing ke kita semua. Beliau seorang dosen di sebuah perguruan tinggi, juga pegiat UMKM dan pendamping UMKM di Provinsi Jawa Barat. Saya panggil saja, halo sore Ibu Mairani. Selamat sore Bu Ati. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana Bu Ati juga mungkin dengan semuanya ya yang ada di sini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, sore hari ini mungkin bisa sambil absen yang sudah hadir, kita sama-sama menyimak materi sore hari ini tentang izin usaha. Saya izin share. Ya, sudah kelihatan Pak Sani? Atau host sudah yang... Bu, ada. Oke. Ya. Ya, Bu Mei, kita ngobrol-ngobrol sore ini tentang izin usaha ya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu mengenai izin usaha, apa sih gunanya, terus seberapa penting buat pelaku usaha sehingga harus memiliki izin usaha. Monggo Bu. Ya, sebelumnya mungkin perkenalkan saya Mairani Rahayu Rukmanda. Saya kebetulan saya mengajar di sekolah tinggi, salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat, dan saya juga seperti yang dikatakan oleh Bu Ati, saya sahabat beliau di komunitas dan di keseharian. Kebetulan saya dalam hal ini mendampingi juga para pelaku usaha, jadi istilahnya terkondisikan untuk masalah izin usaha ini. Nah, untuk terkait kenapa UMKM harus memiliki izin usaha, nah kita di sini mungkin ngobrol aja ya Teh Ati ya, karena saya yakin apa sih semuanya sudah memiliki izin usaha di sini ya. Kita berbagi aja. Nah, ini kan dasarnya itu mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi saya ngambil dari Perpres nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Jadi sekarang itu kalau misalnya kita punya usaha tanpa izin itu kayaknya kita tidak ini ya, tidak pede, kemudian apa istilahnya khawatir nanti bagaimana, seperti itu mungkin, dan bagaimana sih caranya mengurus izinnya. Nah, kalau untuk sekarang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, waktu zaman saya masih dulu itu kan bukan UMKM, tapi masih rumah industri skala rumahan ya. Nah, home industry. Nah, itu tidak ribet, jadi hanya izin usaha selesai gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak, jadi harus tertata dengan baik. Karena apa? Karena memang pemerintah juga sudah membidik para pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian di daerah masing-masing. Contohnya mungkin yang jadi role model itu adalah Jawa Barat ya, karena di Jawa Barat itu luar biasa ya, baik fashion maupun makanan dan minuman, serta kecantikan gitu kan, untuk kesehatan lah ya. Nah, bagaimana nih caranya? Mungkin slide sebelumnya Bu Ati. Slide sebelumnya, slide kedua. Slide kedua itu dikatakan bahwa di situ gimana nih caranya, berapa lama? Kalau dulu bisa lama karena urutannya adalah harus punya produk, kemudian difoto, kemudian juga istilahnya harus ke RT RW, kemudian apa namanya ke kelurahan, ke kecamatan, kalau di daerah ke desa. Nah, kalau sekarang jadi harus ada pemberkasan lebih dahulu. Dan kalau misalnya pemberkasan itu sudah lengkap, itu diajukannya mudah, sehari pun jadi. Nah, apa saja nih syaratnya?
yaitu satu memiliki kartu keluarga, kemudian ada KTP, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini saya satu lupa nih, foto produk ya. Kemudian kalau dulu ada izin usaha SHU ya, kalau sekarang diganti menjadi NIB. Nah, NIB itu akan muncul apabila mempunyai email aktif atau alamat email yang aktif. Nah, pelaku usaha, apalagi yang sudah sepuh atau misalnya ibu-ibu rumah tangga yang memang udah ribet dengan urusan produksi, kadang email itu tidak diperhatikan, padahal itu sangat penting, ya kan? Nah, jadi emailnya harus aktif, passwordnya harus hafal, supaya apa? Supaya nanti nomor NIB-nya pada saat masuk ada notes ke email itu bisa dilacak dengan mudah. Karena apa? NIB itu sebagai dasar untuk pembuatan hak cipta, kemudian halal, PIRT kalau untuk sekarang ya, kemudian BP POM itu awalnya semuanya dari mana? Dari NIB. NIB terdiri dari apa saja? Yaitu dari KTP. KTP apa saja nih kita bedah? Ada nomor KTP atau NIK, kemudian di situ ada alamat tempat usaha. Nah, jadi jelas semuanya di situ. Selain dari apa yang kita harus lampirkan, yaitu surat pengantar dari RT RW sesuai dengan domisili atau lokasi usaha masing-masing dan mengisi form IUMK yang ada di kelurahan. Jadi nanti didata oleh Ekbank siapa saja. Makanya pada saat kemarin COVID, contohnya itu terdata para pelaku usaha dan yang bukan pelaku usaha, seperti itu. Slide berikutnya, Bu. Nah, apa itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi dibagi tiga ya, ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Payung hukumnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2001 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena diwadahi oleh Dinas Koperasi ya. Kemudian kriteria UMKM baru terdapat pada pasal 35 hingga 36 bahwa UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Oke, selanjutnya Bu Hati. Nah, kriteria modal usaha tersebut terdiri dari usaha mikro memiliki modal sekarang itu sampai 1 miliar ya, tidak termasuk tanah dan bangunan. Kalau dulu tidak, sampai 50 juta saja ya. Berarti 500 juta kalau nggak salah ya. Ya. Ya, kalau sekarang itu jadi terbuka sampai dengan 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian slide berikutnya, Bu. Mohon maaf nih, hostnya jadi saya ini, saya minta untuk ganti-ganti. Nah, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha. Sedangkan UMKM yang telah berdiri sebelum adanya pasal yang disebutkan di atas tadi atau PP UMKM yang berlaku sekarang, itu dikelompokkan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Nah, di slide berikutnya di atas. Nah, usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar. Kemudian usaha kecil memiliki hasil penjualan lebih dari 2 miliar sampai dengan paling banyak 15 miliar. Kemudian usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Oke, slide selanjutnya. Nilai nominal di atas dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada sekarang, ya kan? Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian atau lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti contohnya omset, kemudian kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang dimiliki, kemudian ada intensif,
disinsentif kandungan lokal atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria sektor usaha kepentingan tertentu. Oke, selanjutnya Bu Ati. Nah, penting bagi para pelaku usaha untuk mengetahui perkembangan peraturan terkait bisnisnya. Selain sebagai bentuk kesadaran mengetahui peraturan terbaru, dapat juga menjadi dasar penentu langkah yang akan diambil kemudian. Jadi si pelaku usaha ini tidak akan khawatir lagi apabila misalnya ada pengecekan seperti itu. Kemudian untuk menambah PD para pelaku usaha kalau memang kita izinnya sudah lengkap. Jadi kemanapun kita pergi membawa produk kita, kita itu sudah tidak ragu lagi, seperti itu mungkin. Silakan slide berikutnya. Nah, izin usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha agar dapat memudahkan akses demi kelancaran usahanya. Contohnya apa nih? Nah, misalnya contohnya kita mendaftarkan produk kita, yaitu mematenkan keunggulan dari produk kita. Produk itu kan banyak, contoh makanan. Mie aja banyak, ada Indomie, ada Super Mie, ada mie pedas, ada sekarang noodle, terus kemudian Bu Ati sendiri juga punya produk UMKM dari mie ya, Bu Ati. Nah, seperti itu. Dan itu harus punya keunggulan dengan cara apa mematenkan produknya agar berbeda dari yang lain. Kita punya kelas tersendiri misalnya seperti itu. Nah, ini produk UMKM, yang ini produk industri, tentu berbeda. Kalau saya pribadi lebih percaya kepada produk UMKM karena pasti itu diperhatikan untuk kesehatannya, perizinannya, kemudian enggak sembarangan walaupun masih banyak sih gitu kan yang belum punya izin dan belum sesuai dengan standar. Kemudian kepemilikan izin usaha bukan hanya dapat dirasakan dalam waktu yang dekat. Jadi tidak sebentar, tapi jangka panjang. Kemudian kita juga bisa mewariskan apalagi yang sudah usia sepuh ya, mewariskan izin usaha tersebut dan diperpanjang. Nah, itu kan akan menambah benefit atau pemasukan kepada keluarga. Seperti itu mungkin ya. Jadi selain itu juga kita ada pengembangan produknya kalau kita izinnya sudah lengkap. Seperti itu. Ya, silakan Bu Ati. Nah, apakah izin usaha mempengaruhi izin edar produk? Nah, kita bagi dua ya. Di sini ada izin usaha dan juga ada izin edar. Izin usaha itu adalah payung hukum. Contohnya apa saja? Satu, harus punya NIB, nomor induk berusaha. Dari nomor induk berusaha, kita melangkah karena di situ adalah password-nya atau kuncinya. Nah, kita bisa mendaftar misalnya untuk PIRT, izin gizinya ya, kandungan apa saja makanan di dalamnya. Kemudian ada halalnya, kemudian ada BP POM-nya. Nah, itu utamanya dari NIB. Jadi ada payung hukumnya, kita tidak sembarangan mendaftarkan produk kita. Seperti itu. Kalaupun misalnya komplain, kan kita sudah jelas izin-izinnya. Dan selain itu juga kita punya hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah izin edar. Apa yang disebut dengan izin edar adalah persetujuan hasil kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan edaran atau diedarkan, seperti itu. Izin edar ini didapat dengan cara mendaftarkan produk pangan olahan oleh para pelaku usaha. Kemana nih? Ke BP POM. Apalagi yang frozen food, itu wajib punya BP POM. Seperti itu, karena kan kandungan-kandungan di dalamnya itu berbahaya atau tidak untuk manusia. Dan berapa lama jangka waktunya atau expired-nya, seperti itu. Berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh izin usaha terhadap izin edar, karena izin usaha itu mempengaruhi atau keyword-nya dari izin edar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Bu. Mengapa izin usaha itu wajib ada? Nah,
Dengan memiliki izin usaha, maka para pelaku usaha dapat menjalankan operasional bisnis secara aman, nyaman, dan tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan seperti penertiban maupun pembongkaran. Contoh nih, ada salah satu pelaku usaha di bidang kosmetik, khususnya sabun, dan sabun itu adalah sabun badan dan sabun muka. Beliau tidak memiliki izin, sedang proses perizinan. Tapi ada sidak tiba-tiba. Sidak itu sampai dimiskinkan pelaku usahanya. Diangkat bahan bakunya, dibawa produknya, tidak disisakan termasuk alat untuk produksi, dan itu disegel. Kasihan kan kalau sudah begitu tidak bisa ngapa-ngapain. Mau banding ya memang udah nggak punya gitu kan, izin usahanya dalam proses. Nah, itu yang kita khawatirkan. Satu, itu untuk BP POM. Kemudian untuk hak cipta, banyak sekali penamaan yang sama. Nah, itu bisa dimiliki. Produk kita sudah laku, produknya sama, misalnya makanan, kalau enggak kosmetik atau sabun atau apapun. Nah, kita tidak punya izinnya atau enggak kita kalah. Nah, kita yang rugi dan kita yang akan kena penalti. Dan itu kita juga akan dimiskinkan, kan itu sayang ya. Kita yang sudah bersusah-susah melalui proses, tapi istilahnya tidak punya izinnya atau hak cipta hak kekayaan intelektualnya. Maka di sini wajib izin usaha itu ada. Selain itu juga kenapa harus mempunyai izin? Agar dapat mempermudah dalam pengembangan usaha. Contohnya apa? Contohnya misalnya akses pembiayaan. Apabila kita sudah terdaftar di pemerintahan, bahwa kita itu sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kita akan diundang, betul ya Bu? Karena termasuk Bu Ati juga sebagai pendamping dan koordinator pendamping ya Bu di Jawa Barat. Jadi untuk akses itu lebih mudah untuk pembiayaan, untuk pemasaran seperti yang dilakukan oleh Naila Food, dan kemudian akses pembiayaan pun sekarang mereka perbankan banyak yang membina para pelaku usaha dan itu mempermudah untuk prosesnya. Seperti itu. Silakan selanjutnya Bu. Sudah selesai ya? Habis slide-nya. Udah ini sampai slide 12 kan kalau nggak salah? Sudah Iya selesai? betul. Ya. Udah selesai. Iya, alhamdulillah. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Mungkin ada yang mau sharing atau kita ngobrol, silahkan. Oke, terima kasih Bu Mei. Iya. Ya, sahabat semua tadi ya gambaran kenapa kita perlu punya izin usaha, kaitan dengan izin edar, resiko, syarat, dan lain-lainnya. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya, boleh open mic atau mau tulis pertanyaannya di kolom chat juga boleh ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, Ibu Meirani ini juga seorang pebisnis ya, dan Bu Mei ini sudah lama juga berbisnis dan pasti juga sangat paham mengurus perizinan. Produknya apa Bu? Produknya itu Tamesewa Body Mist, kemudian saya punya cilok susu, saya juga punya cilok bakso susu meriang. Apa itu? Bakso susu meriang itu bakso yang dibuatnya ingredients-nya itu dari susu. Ya. Manis. Ada salah satunya itu adalah susu gitu. Oh, oke. Terus? Halo?
Halo Ibu Mei. Koneksi Ibu Mei-nya kurang bagus, Bu. Ya, sambil menunggu Bu Meirani hadir kembali ya, mungkin ada gangguan sinyal. Ya, jadi sahabat semua, tadi gambaran ketika kita memiliki bisnis, mungkin kadang kita berpikir, oh ribet ya, bisnis itu harus izin usaha ini, itu, dan sebagainya. Tapi itulah ketika kita ingin bisnis kita membesar. Kenapa? Karena ketika kita ingin bisnis kita membesar, otomatis maka kita mau tidak mau pemasaran produk kita juga harus meluas. Nah, salah satunya mungkin melalui distribusinya melalui toko retail. Kalau di online mungkin memang lebih simpel ya. Ketika produk kita bagus, kemudian packagingnya bagus, rasa enak, mungkin bisa langsung kita pasarkan ya. Tapi kalau kita menggunakan mata rantai offline, terutama mungkin melalui pasar retail modern, maka mau nggak mau perizinan ini menjadi hal yang harus sangat diperhatikan ya. Karena ya pada saat produk itu keluar, terdistribusi, itu mungkin akan terdisplay di toko itu tidak dalam waktu yang sebentar. Bisa jadi mungkin beberapa bulan. Ada yang mungkin masa expire itu sampai 12 bulan ya. Nah, otomatis tentu si pemilik produk harus bisa mempertanggungjawabkan ketika produk itu dikonsumsi dalam jangka lama, maka harus jelas tadi izin-izin yang dimiliki atau yang dikantongi oleh pemilik usaha, dan tentunya semua itu berkaitan dengan dinas-dinas yang terkait ya, misalnya PIRT. PIRT itu berarti ke Dinkes di kota masing-masing, kemudian untuk legalitas halal. Kalau misalnya belum paham teknisnya gimana gitu ya, sebenarnya banyak para pendamping UMKM yang bisa bantu kita untuk bisa memiliki legalitas-legalitas seperti tadi gitu ya. Bentar, ini Bu Mei kemana ya? Ya, jadi izin usaha tadi itu ya memang sangat membantu kita ketika produk kita sudah bagus dan kita pengen produk kita itu dipasarkan ke masyarakat yang lebih luas ya. Ya. Nah, sebentar ya, Bu Mei udah masuk kembali. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya atau mau sharing, Bu, juga boleh. Mau bercerita tentang produk atau tentang usahanya, terus bagaimana dengan kaitan dengan perizinan yang sudah dimiliki ya. Bu Mei sudah bisa menyimak lagi? Sudah bisa masuk lagi? Nah, ya. Maaf nih, biasa suka gitu kan, naik turun. Oke, ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Di sini ada siapa nih? Ada Ibu Ida Farida. Halo Ibu Ida. Aduh, Ibu Ida yang mana ini ya? Ibu Ida di Kota Bandung. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Alhamdulillah, ini baru ikutan, baru gabung. Iya, mangga. Ya. Ya. Ada Ibu Dini, ada Ibu Eneng Herawati, ada Bu Sri Wahyuni, Pak Bambang juga. Silahkan, mari kita diskusi, ngobrol saja. Iya. Mungkin bisa sharing juga tentang bisnis yang sudah dijalani.
Ya, Nah, Bu Mei sambil menunggu tadi cerita tentang taman sewa sama ya, bakso tadi, bakso ya. apa tadi, susu? Iya, bakso susu. Jadi kalau Tame Sewa itu produk awal yang mana tadinya itu hanya untuk konsumsi pribadi. Nah, di situ karena memang kami di keluarga itu kebiasaan suka yang wangi-wangi ya. Jadi tadinya itu di rumah itu memang ada sanggar tari. Nah, anak-anak itu kan kalau udah pada nari itu smell ya. Jadi, aduh saya bilang saya pusing ini kalau misalnya kayak begini terus. Akhirnya sudah saya buatkanlah itu resep gitu kan. Nah dan ternyata waktu itu kalau nggak salah tahun 2015, nah Indag itu ada salah satu anak didik kami di sini yang belajar menari, orang tuanya itu kerja di Indag. Nah dikasih tahulah, Bu, katanya, coba ikutan. Nah, akhirnya saya pengen tahu, ikutlah. Dan itu menjadi produk unggulan, alhamdulillah, gitu kan. Nah, jadi udah dari tahun 2015-2016 itu udah ikutan UMKM, mengikuti gimana kegiatannya karena dulu juga saya pernah kerja di ekspor impor kebetulan membina para pelaku usaha khususnya yang di daerah itu Bu, di daerah Kiara Condong, kemudian di daerah Cimahi tentang yang produksi underwear. Jadi udah nggak aneh, makanya saya mengikuti karena saya senang jalan-jalan ke pelosok jadi melihat produk-produk para pelaku usaha yang rumahan gitu kan. Seperti itu kalau awalnya Tame Sewa. Nah, Tame Sewa itu jadi produk pewangi yang memang awalnya inspirasinya itu dari rumah gitu kan. Satu itu, kemudian kalau untuk bakso itu kondisinya adalah begitu saya tahu ternyata jajan bakso itu luar biasa ya. Takut saya ngelihatnya karena ternyata kita setelah tahu yang jualan, tidak semuanya ya, mereka itu kalau di pasar itu dagingnya itu kita nggak tahu bahwa itu dicuci atau enggak gitu kan. Nah dari situlah inspirasi saya kenapa tidak membuat bakso sendiri gitu kan. Terus lagi kalau misalnya Idul Kurban itu suka banyak daging yang dikirim oleh keluarga ya. Nah itu kan sayang kalau ditaruh di freezer terus. Jadi dimanfaatkanlah membuat bakso dan itu ya alhamdulillah juga penjualannya bagus. Hanya saja kalau untuk saat ini karena saya berbenturan dengan kegiatan saya, jadi produksinya itu kalau ada pemesanan baik bakso maupun Tame Sewa dan alhamdulillah izinnya juga sudah keluar termasuk dengan cilok susunya sama Bu Ati belum nyoba ya Bu Ati ya? Iya, belum dikirimi. Iya nanti deh saya kirim kalau saya produksi biasanya pada makanan Tapi juga belum nyoba, Bu Mei. Iya seperti Kasih itu dan tester. Saya juga belum kasih ya. Iya boleh lah, insya Allah, Bismillah. Kalau saya produksi saya kasih tester deh ya. Semoga menjadi pelanggan. Siap, siap. Iya siap. Nah itu mungkin untuk produk yang saya punya dan selain itu juga saya suka kalau ada pemesanan fashion seperti itu kita juga nerima. Apalagi untuk baju-baju tari seperti itu. Ya, oke. Bu Mei ada pertanyaan di kolom chat. Ya, Nanti Ibu Dini atau Teh Dini nggak boleh kalau mau open mic ya. Tadi pada saat Teh Mei sempat keluar, saya tadi sempat cerita sedikit ya. Kita kan sebenarnya bisa sebagai pelaku usaha itu didampingi oleh pendamping UMKM untuk mengurus perizinan ya. Nah, pertanyaannya adalah, Bismillah, maaf mau tanya. Kalau untuk mendapatkan pembimbing UMKM, bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Terima kasih. Oke.
itu biasanya ada yang memang data pelaku usaha yang sudah terdaftar itu ada di Dinas KUK, KUK kota maupun KUK provinsi. Biasanya kita sebagai pendamping itu akan menghubungi, tapi ada juga yang mendaftar sendiri dengan cara bagaimana? Yaitu tadi yang saya sebutkan, harus mempunyai perizinan dulu baru datang kita ke dinas. Apalagi untuk Kota Bandung, insya Allah akan dipermudah. Nah, contohnya misalnya pertama kita daftar dulu via lingkungan setempat. Diketahui oleh RT RW, kemudian kita juga promosi produk agar masyarakat juga tahu, kemudian kita ke kelurahan, nanti daftar ke Ekbang, didata oleh Ekbangnya, nanti naik lagi ke kecamatan, sama di kecamatan pun sama. Nah, nanti akan ditembuskan ke Dinas KUK Kota Bandung dulu. Baru setelah dari Kota Bandung, nah kita mau daftar ikut kemana nih? Mau ke yang Jabar atau ke yang kota? Silahkan bagaimana pelaku usahanya mau mendaftar kemana? Seperti itu, Bu. Pertanyaan dari Bu Ida ya, Bu Ida ya? Bu Dini. Bu Dini, seperti ya. itu. Ya. 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 Mungkin bisa juga sekarang kalau saya lihat kan semua dinas pemerintahan ada akun medsos ya Teh ya. Ya, betul. Itu sebenarnya bisa kita ikuti di sana info-info mengenai program-program yang ada di dinas kota setempat ya. Iya. Nanti bisa misalnya ada fasilitasi untuk perizinan itu biasanya juga infonya di medsos karena yang saya tahu terakhir di Disdagin Kota Bandung nih ya, itu semua informasi itu di-share melalui Instagram. Nah, jadi kita yang harus rajin mengikuti ya, tentunya follow dulu akunnya. Nah, nanti kalau ada info bahwa sedang ada program sosialisasi mengenai perizinan, nah itu ikut di situ, maka otomatis nanti akan lebih mudah terhubung dengan para pendamping. Nah, kalau di Jawa Barat itu salah satu programnya itu ada program UMKM Juara. Jadi saya dan Bu Merani ini sama-sama dulu terlibat di program UMKM Juara dan bahkan sekarang masih berjalan ya Bu ya? Iya, betul. Betul. Cuma pas pandemi kemarin agak berhenti katanya Bu. Ya, sekarang udah berjalan lagi. Ya, sekarang udah berjalan lagi dan di sana banyak juga para pendamping UMKM yang turun, yang terjun dan nanti Bapak Ibu bisa karena program-program seperti itu insya Allah akan membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan tadi ya. Iya, akses perizinan salah satunya. Jadi program-program dinas itu adalah akses perizinan, akses pemasaran, akses pembiayaan. Akses pembiayaan. Biasanya 3 hal itu. Jadi memang ya mau nggak mau ya kita mengikuti hal tersebut dan nanti insya Allah akses-aksesnya bisa lebih mudah diketahui. Ya, silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya pengen dengar sharing nih dari Bu Ida Farida. Ini sahabat kita di IWAPI Kota Bandung, Teh Mei. Oh iya, mangga Bu Ida. Ya. Bu, apa yang mau di-share ya? Sebetulnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini bisnis sudah lama sekali nih, pengen dapat ilmunya juga. Iya. Iya, sebetulnya kalau saya sih bidangnya agak jauh ya. Iya. Oh, teman-teman kan ibu-ibu kebanyakan kan kuliner gitu kan, tidak jauh dari urusan perut lah ya. Atau fashion gitu. Kalau saya bidangnya agak jauh, bidang keras, Bu. Iya. Apa itu yang keras, Bu? Besi. Saya tuh bidangnya di advertising. Advertising, jadi bergaul sehari-harinya itu dengan, ya itulah benar keras ya. Baik besi-besinya maupun lingkungannya juga lingkungan keras ya. Jadi menghadapi
LSM, punten maaf, Iya. menghadapi yang seperti itulah gitu. Cuman modalnya apa ya, bismillah aja. Betul. Mudah-mudahan ada ridho Allah, jalan terus yang selama kita merasa ini apa kita on the track, ya apa namanya, benar gitu ya, ya udah diterusin aja gitu. Iya, betul, Ya. betul. Ya, Bu Ida kan kondisinya seperti itu. Nah, kaitan tema sore ini kan tentang perizinan ya. Nah, gimana nih dengan bisnis Ibu kaitan dengan izin usaha, izin Kalau izin. saya sebetulnya udah agak lama ya, saya itu perusahaan PT Corak Warna itu sudah dari tahun 2002 Ibu. Jadi sudah 21 tahun. Kalau Ya. soal persyaratan perizinan segala macamnya itu sudah Sudah di luar kepala ya Bu ya? nggak, maksudnya udah ada semua gitu. Memang sudah Iya. dari awal kita Iya. ikuti semua persyaratan yang memang Iya. harus ada seperti itu gitu. Iya. Ya. Ya, mungkin ada pembaharuan ya Bu. Jadi kadang ada izin pendirian pada saat pendirian, kemudian ada pembaharuan ya ketika. Ya, ada. Ya. Ya, Bu Ida, terima kasih sharingnya. Ya, terima kasih juga. Banyak ilmunya ya Bu Ida. Ya. Apalagi yang keras-keras. Cuma satu yang saya perlu bagikan juga barangkali ya, untuk boleh. Berusaha untuk memisahkan dompet rumah dengan dompet perusahaan. Nah, itu keuangan. Seperti apapun, misalkan Allah lagi kasih saya order yang alhamdulillah ada, saya tidak pernah mengambil 1 sen pun dari situ. Jadi saya menggaji untuk diri saya sendiri Rp5 ya Rp5 yang saya pakai untuk hidup saya. Nggak ada misalkan yang dari saya sedang butuh ini perusahaan lagi ada nih, saya ambil dari situ, nggak ada. Itu saya berusaha untuk mendisiplinkan diri seperti itu. Gitu. Kalau saya lagi itu kalau perlu saya pinjam, saya balikin lagi gitu. Dan setiap tahun saya juga diaudit, meminta untuk akuntan publik untuk mengaudit perusahaan. Itu sebagai apa namanya ya, menurut saya sih sebagai sebagai inilah untuk baik saya pribadi maupun pegawai-pegawai yang ada di situ, bahwa dia tahu bahwa perusahaan ini diaudit, jadi tidak semau-maunya melakukan sesuatu gitu kan. Betul. Iya. Terima kasih Bu Ida. Iya, supaya para UMKM ini ya. membedakan ya, karena memang masih seperti itu yang terjadi pada umumnya. Masih belum bisa membedakan antara kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan usaha. Seperti itu, makanya Bu Kartikowati ini juga pasti dengan para pendamping itu keuangannya gitu kan harus dibedakan. Seperti itu. Nanti insya Allah next kita bisa buat sesi sharing tentang keuangan perusahaan ya. Betul. Dengan keuangan. Ya, makasih Bu Ida. Ya, lanjut, ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Eneng Herawati. Untuk mengurus semua perizinan biasanya perlu biaya. Berapa tuh Bu? Kira-kira biayanya, Bu Mei? Nah, itu ada yang berbayar, ada yang free. Kalau misalnya yang berbayar, itu nanti tergantung dari konsultan yang dipilih oleh Bu Neng ya. Mau yang mana? Karena kan kita juga tidak tahu nih produk yang dari Bu Neng Herawati ini apa gitu. Seperti itu. Contoh misalnya kalau untuk NIB sendiri kan itu bisa digitalisasi sekarang ya. Daftar segala macamnya itu bisa via jari aja gitu ya. Bisa dilihat di situ mau yang mana yang dipilih gitu, seperti itu. Kalau untuk secara umum sih misalnya kalau untuk produk makanan sekarang kan lagi ada free self declare ya. Nah, seperti itu kan itu difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian dari Indag juga ada dari Disdagin itu juga sama istilahnya memfasilitasi untuk PIRT gitu kan. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya di luar Ibu Neng ini cerita bahwa produknya itu bukan makanan. Nah, produknya itu apa Bu Neng?
Iya, Bu Neng Halo silakan. Bu Neng, silahkan dibuka aja open cam. Open mic. Parfum. Oh, sama dengan Bu Mei. Ya, kalau untuk parfum sendiri itu lewat BP POM. BP POM, tapi dari BP POM sendiri, kalaupun memang kita pelaku usaha dan kita terdaftar, nah kita itu akan dapat fasilitas pemotongan kalau nggak salah, tapi dengan ada rekomendasi. Ada rekomendasi dari dinas bahwa kita pelaku usaha, kita direkomendasikan, jadi kita tidak berbayar secara umum kalau nggak salah. Dan itu tergantung dari ingredients-nya, berapa macam Bu Neng itu punya. Parfumnya itu parfum seperti apa gitu. Karena kan parfum itu beda-beda ya. Halo? Iya, iya. Lanjut. Seperti itu. Jadi beda-beda parfum itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kandungannya itu, nah parfum buat sepatu dan helm, tetap kita itu ke BP POM. Nah, nanti dari BP POM itu tempat kita akan diperiksa. Selain ada referensi dari pihak dinas, tempat kita akan diperiksa. Misalnya contoh apa namanya untuk helm dan sepatu itu gimana cara pembuatannya. Nanti diperiksa, ditanya dulu kandungannya apa saja. Biasanya akan isi form. Nah, itu apa mahal dan tidaknya tergantung macam produk yang Ibu punya. Kalau misalnya untuk parfum helm ada 10, berarti 10 dikali berapa? Itu nilainya. Selain pendaftaran, dan itu nanti akan ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya itu yang memang ada angkanya. Dan itu kita tidak bisa karena BP POM sendiri itu yang punya nanti harga-harganya biasanya seperti itu. Itu mungkin Bu Neng dari saya. Iya, Bu, kalau misalnya yang perizinan seperti ini memungkinkan ada fasilitasi Bu dari dinas? Ada, biasanya ada. Nanti kita tinggal minta aja. Nanti kita tinggal minta fasilitasnya karena akan ada yang berapa persen itu loh dipotongnya itu gitu. Oh, tapi tidak full ya? Ya, jadi tidak full 100% tidak. Bagaimana misalnya contohnya gini, Bu Neng parfum helmnya itu ada 10 macam. Nah, nanti itu kan harus yang mahalnya itu kan kita menyertakan dalam ukuran-ukurannya. Ukuran yang dijual, misalnya 50 mili, 100 mili, 150 mili, 250 mili, atau 1 liter. Nah, itu harus dibawa semuanya. Ditaruh ke sana, kemudian nanti kita isi form, kita ajukan ke dinas terkait, kemudian dari dinas juga diberikan perizinan, tentunya dengan pemeriksaan benar apa tidak, kemudian baru dianterin lagi si formnya itu. Karena kan di apa namanya di BP POM itu kenapa mahal? Karena mereka ada yang menggunakan lab yang dari BP POM, ada juga yang menggunakan lab dari luar BP POM yang bekerja sama seperti itu. Bu, kalau proses seperti itu kurang lebih berapa lama Bu rata-rata? Lumayan ya, 3 bulanan mungkin. 3 bulanan ya. Karena bagaimana nanti hasil labnya Bu, yang ditunggu itu kan hasil lab, sama seperti hasil lab air kayak gitu kan, itu ada proses lama. Sama seperti PIRT, ada yang misalnya contoh dia dibiarkan di udara terbuka, di udara tertutup, kemudian di ruangan ber-AC dan yang tidak ber-AC, seperti itu. Kemudian di frozen, nah itu pun sama prosesnya. Nanti kena kulit ini misalnya udah sehari ini dalam jangka waktu pembuatan, misalnya contoh ini untuk teknisnya aja ya yang saya tahu, itu misalnya kena di kulit nggak apa-apa hari pertama, hari kedua berpengaruh nggak gitu kan, hari ketiga pengaruh nggak, nah itu terus dicek, terus kandungannya itu berkurang apa tidak gitu, karena kan kayak parfum itu ada apa namanya ada AL-nya ya. Nah, kalau misalnya AL-nya terlalu keras juga kan ke kulit kena. Kalau enggak misalnya untuk helm aja berarti kan kena rambut ya kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan mungkin masih aman dengan jilbab gitu kan. Seperti itu. Ya. Ya. Memang harus laten ya kalau ngurus perizinan. Iya, harus benar-benar sehat gitu. Jadi dicek banget seperti itu.
Ya. Ya. Jadi tadi kaitan waktu, biaya, terus apa lagi nih biasanya yang harus diketahui? Waktu, biaya, produknya tentu harus dibawa. Ya. Produknya harus dibawa. Awas, perizinannya gini ya, nanti di BP POM itu biasanya ditanya, ini itu perorangan atau industri. Nah, itu jangan sampai ngisinya salah ke industri. Karena banyak kejadian itu. Nah, kalau misalnya nanti ke industri, nah bayarnya akan mahal. Ya. Seperti itu, ya. Nah, jadi harus diisi banget, itu harus teliti. Kemudian nanti akan mengisi layout di form itu. Layout apa, Bu? Produksi, tempat produksi? Iya, tempat produksi. Memenuhi standar atau tidak? Seperti itu biasanya. Ya. Nah, kalau yang contohnya produk Bumei kan hampir sama nih, parfum. Mungkin bisa diceritakan jadi alurnya sampai kemudian keluar perizinannya, dan apakah nanti ketika sudah keluar itu berapa lama masa berlaku, kapan harus diperbaharui atau diperbaharui ya? Ya. Kalau yang lama itu per 2 tahun ya Bu ya. Kalau yang sekarang itu mungkin nggak tahu nih, nggak tahu per 2 tahun apa enggak gitu kan, karena tetap kita harus melakukan pelaporan. Satu itu. Kemudian kandungan yang di dalamnya itu yang bikin kita istilahnya sampai sakit kepala. Nah, kalaupun memang kita tidak, karena yang pertama ditanya ke sana itu pasti akan ditanya layout. Bu, tolong isi formnya, layoutnya digambar, kemudian ada pemeriksaan datang ke tempat kita produksi, baru setelah itu di ACC atau tidak, dan kita menyerahkan produk yang kita punya, seperti itu. Nah, kemudian kalaupun sekarang tidak punya lab, ada alternatif yang lain sekarang Bu Ati, gimana caranya? Nah, sekarang kan banyak tuh lab-lab yang memang sudah terdaftar di BP POM dan memenuhi standar BP POM. Jadi kita menggunakan izinnya itu dari lab yang sudah mempunyai standar dari BP POM. Hanya mungkin HPP-nya akan bertambah pada saat penjualan. Karena lab yang tadi berbayar ya? Iya, berbayar. Dan itu kita harus memproduksi di lab itu, dimaklunkan. Oh gitu. Iya, jadi bisa sekarang. Misalnya begini, kita mau bikin kosmetik sendiri, brand sendiri. Banyak tuh kan sekarang skincare ya. Ya. Nah, kita kerjasama dengan lab. Di situ labnya itu sudah ada dokternya, segala macamnya, itu sudah ada. Ahli ininya udah ada semuanya. Tinggal kita maunya seperti apa. Misalnya contoh, aduh saya nggak mau ada kerutan di muka nih, bikin dong skincare yang nggak ada kerutan untuk mengurangi kerutan, atau supaya kulitnya itu segar gitu kan. Misalnya vitamin E-nya ditambah, atau misalnya kandungannya itu supaya lebih bagus. Nah, itu bisa ke sana. Kita misalnya belinya itu memang mereka per resep itu biasanya 1000 botol gitu loh. Minimal. Kalau enggak sekarang itu sudah ada yang per 100 atau per 50, bagaimana custom. Tapi biayanya lebih tinggi. Itu pakai mereknya merek kita. Oh, pantesan sekarang skincare menjamur ya? Iya. Banget. Jadi dan sebetulnya kalau memang kita mau, itu kan kalau orang zaman dulu itu pada bikin sendiri ya. Kita buat aja sendiri. Bikin datang ke sana akan lebih aman. Tapi biayanya memang akan lebih besar. Ya. Seperti itu. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan kalau mau bertanya. Bangga. Kita sharing ya. 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 Nah, terus tadi kalau yang terbaru menggunakan OSS berarti daftar ke BP POM-nya online ya, melalui online. Ya, sekarang pendaftarannya online, baru kalau misalnya setelah disetujui, kemudian formnya sudah diisi, baru kita datang. Kalau nggak dari pihak BP POM yang datang cek ke kita. Berarti langkah pertama tetap NIB dulu ya? Ya.
NIB yang sudah terintegrasi ya, Ya. yang OSS RBA itu. Seperti itu. Kalau misalnya kalau untuk halal itu kan yang self declare itu angkanya itu 10 dan 11 makanan dan minuman itu. Jadi akan lebih aman seperti itu. Kalau yang lainnya yang berbahan daging, kemudian yang frozen itu tetap berbayar. Kalau yang self declare sekarang cenderung lebih mudah ya? Ya, lebih mudah. Tapi tetap aja pada kenyataannya di lapangan kalau misalnya tidak sesuai dengan KBLI-nya ya kita akan kerepotan sendiri buat itu. Ya, seperti itu. Jadi harus jelas. Misalnya contoh pangsit ayam dengan pangsit udang akan di ACC pangsit udang. Karena lebih aman. Iya, karena dari ikan, gitu kan. Kalau ayam enggak. Seperti itu. Karena kalau misalnya dari ayam, tempat potongnya juga harus bersertifikasi halal. Seperti itu. Jadi nggak bisa. Kalau daging pun sama. Nah, kalaupun misalnya kita sama yang sudah bersertifikat halal tempat rumah potongnya. Ya, nah itu misalnya kita akalin di supermarket, itu kan ada izin halalnya. Oh, dagingnya daging dari supermarket. Iya, seperti itu. Ya, berarti adalah ya cara-cara untuk membantu kita untuk lebih mudah ya. Iya, untuk boleh. Kebetulan kan saya juga sekarang alhamdulillah diamanahi untuk menjadi pendamping LPH halal Jabar. Nah, itu kemarin saya baru mengadakan sosialisasi di inkubator bisnis tinggi. Barangkali nih, misalnya contoh pelaku usaha yang didampingi oleh Bu Ati, bisa nanti saya bantu untuk halalnya gitu, seperti itu. Oke. Ya. Atau yang ada di sini nih misalnya, aduh mau dong gitu kan, silakan nanti saya bantu insya Allah. Tapi cakupannya apa? Kota, provinsi, atau bisa kalau saya Jabar, jadi mangga silakan aja selagi masih di Jawa Barat. Kalau di luar Jabar nggak bisa. Iya, soalnya saya lihat ini yang hadir ada juga dari luar Jabar nih, ada Mbak Asmalia. Mbak Asmalia nih dari Sumatera ya, Mbak Liah ya dari Riau kalau nggak salah. Terus ada Bu Sri Wahyuni juga kalau nggak salah dari Jakarta ya. Nah, nanti bisa hubungi di kota masing-masing lah ya, karena pendampingnya ada di kota masing-masing. Jadi kalau kita lewat area nanti tidak enak juga ya Bu Ati ya. Ya, yang prosedur teknisnya juga tidak mudah. Ya, akan berbeda, iya. Seperti itu. Teh Mei, ternyata tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Karena kita juga pasti akan siap-siap untuk berbuka puasa. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan di penghujung acara ini? Ya, namanya para pengusaha tentunya istilahnya kalau saya sih bilangnya adalah tetap semangat, jangan kalah dengan kondisi yang memang sekarang lagi serba sulit gitu kan ya. Nah, walaupun orang berkata bahwa inflasi, ternyata di Bandung masih tetap aja jalan jualan makanannya ya Bu ya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah apabila harus melewati prosedur yang ada. Misalnya contoh perizinan. Kadang kita kesal gitu kan seperti itu. Nah, jadi prosesnya harus dilalui dengan baik. Itu saja mungkin dari saya, Bu. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Teh Mei. Iya, sami-sami. Ini waktunya di sela-sela kesibukan yang padat, yang padat sudah berbagi dengan kita semua di sini. Ya. Bapak Ibu, sahabat semua, terima kasih juga atas kehadirannya sore hari ini. Insya Allah sharing-sharing seperti ini kami selenggarakan setiap Jumat sore ya. Sore jam 15.30 sampai 16.30 WIB, tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Dan sharing sore hari ini
diselenggarakan oleh Naila Food bekerja sama dengan Sekolah Bisnis Indonesia dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Bandung ya, DPC Kota Bandung. Nah, jadi kalau untuk pengusaha wanita boleh merapat ke IWAPI di kota masing-masing juga karena banyak juga manfaat ya yang bisa didapat ketika bergabung ke organisasi, salah satunya adalah organisasi IWAPI. Ya, karena waktu sudah habis, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi nuhun teh. Ya, sami-sami mangga. Di sore hari ini selamat berbuka puasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Saya izin live ya. Ya.